warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margareta Kisyardike dengan NIM 17066241118 dari kelas S1 Akuntansi B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak pribadi. Nah, apa sih data pribadi itu? Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, NIK atau KTP, alamat, nomor telepon, data biometrik, riwayat kesehatan, serta informasi keuangan. Nah, apa sih dampak dari kebocoran data pribadi? Dampak dari kebocoran data pribadi itu meliputi pencurian identitas, penipuan online, pemerasan, penyalahgunaan akun, serta sampai menyebabkan kerugian finansial. Nah, gimana sih cara kita untuk melindungi data pribadi kita? Yang pertama, kita harus menggunakan password yang kuat serta berbeda. Itu digunakan agar dapat mencegah orang untuk menebak password pribadi kita. Lalu yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Lalu berhati-hati membagikan informasi di media sosial. Periksa keamanan website sebelum memasukkan data. Jadi kita harus memastikan apakah website yang telah kita kunjungi ini merupakan website resmi dan bukan website yang memang untuk menjebak atau dapat membocorkan data pribadi kita. Serta yang kelima, jangan mengklik tautan mencurigakan seperti SMS nyasar atau mungkin kalian mendapatkan WhatsApp dari nomor terkenal seperti ada link ataupun dokumen-dokumen yang akan kalian buka. Data pribadi apa saja yang termaktub dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini? Termaktub dalam pasal 4, jenis data pribadi. Nah, ada 2 kategori, yaitu yang bersifatnya umum dan juga spesifik. Nah, dalam ayat 2 ini termaktub nih, yang ayat 2 mengenai kriteria data pribadi yang spesifik. Ada mengenai informasi kesehatan, biometrik itu seperti pengenalan fisik. Ada juga genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi, dan juga data lain yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan kemudian dalam ayat 3-nya ini mengatur mengenai sifat umum data pribadi, yaitu seperti identitas umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data yang dikombinasikan untuk dapat mengidentifikasi seseorang. Nah, selanjutnya kita akan lihat larangan apa saja yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 65 ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut. Kemudian di ayat 2-nya ini menyatakan bahwa kita dilarang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan menggunakan data pribadi yang bukan milik kita. Jadi kita mengungkap dan juga menggunakannya ini juga tidak boleh. Selanjutnya tidak hanya di pasal 65 saja, ada di pasal 66. Di pasal ini mengatur larangan membuat data pribadi palsu. Jadi kalau kita sendiri membuat data pribadi palsu itu juga tidak diperbolehkan, atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ini kemudian dirugikan atas perbuatan kita tersebut. Selanjutnya, ketentuan pidananya apa saja? Tidak sebentar jika melanggar aturan penggunaan data pribadi ini. Dalam bab 14 Undang-Undang PDP ini diatur jika ada orang yang sengaja melanggar aturan-aturan yang ada dalam undang-undang akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama atau maksimal selama 4 hingga 6 tahun penjara dan dengan denda 4 hingga 6 miliar rupiah. Tidak hanya itu. Sekian video edukasi dari saya. Saya Margareta Kisyardike, mohon pamit undur diri. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun data yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih.